Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini melanjutkan materi minggu kemarin. Jika kemarin kita sudah belajar tentang barisan itu seperti apa, kemudian ada yang namanya limit dari barisan atau kekonvergenan suatu barisan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ekor barisan, kemudian dilanjutkan dengan teorema-teorema yang berkaitan dengan barisan dan limitnya. Nah, sekarang kita membahas terlebih dahulu tentang ekor barisan. Namanya ekor barisan ya, berarti kalau kita perhatikan, kalau kita anggap ekor itu kan kalau kita lihat suatu binatang itu kan berarti badan sama kepalanya dihilangkan, yang diperhatikan hanya ekornya. Nah, karena barisan ini kan ada awalan barisan, kemudian kan semakin lama semakin panjang. Intinya kan tidak ada hentinya sampai semua bilangan asli terpilih. Nah, yang kita perhatikan itu adalah bagian belakangnya, tidak bagian awalnya, itulah yang dianggap sebagai ekor barisan. Nah, di sini ada definisi mengenai ekor barisan. Jika X sama dengan, ya ini maksudnya jika suatu barisan X ya, jika suatu barisan X di mana anggotanya berisi X1, X2, dan seterusnya, Xn dan seterusnya, adalah suatu barisan dari bilangan real, dan jika M adalah suatu bilangan asli. Jadi di sini ada suatu barisan yang isi anggotanya adalah bilangan real, anggota barisannya ya yang merupakan bilangan real. Tetap kita memperhatikan bahwa dia berkaitan dengan bilangan asli terkait dengan indeks suku-suku barisan. Kemudian di antara suku-suku barisan tersebut, katakanlah ada bilangan M, yaitu juga bilangan asli. Jadi kan ada X1, X2, kemudian ada nanti Xn, Xk, Xm, dan seterusnya sampai katakanlah Xn-1, Xn plus 1, Xn plus 100, dan seterusnya. Nah, salah satunya itu kita sebut sebagai bilangan asli yang diberi simbol M. Maka nanti jika ada tulisan M ekor barisan dari X, ditulis singkatannya menjadi X kapital dengan indeks M, di mana yaitu isi barisan XM-nya ya, isi barisan XM. Jadi di sini M ekor barisan, jadi nanti tergantung bilangan M-nya ya. Nah, itu dia didefinisikan dengan bentuk barisannya yaitu kurung kurawal buka XM ditambah N, di mana N anggota bilangan asli. Bentuknya adalah XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Di sini contohnya, kalau ada tulisan 3 strip ekor dari X, di mana X-nya adalah barisan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya sampai 2N, kemudian seterusnya. Nah, penulisan 3 ekor dari X tadi bisa kita singkat menjadi X kapital dengan indeks 3, yang anggotanya adalah 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian di situ tertulis 2N plus 6, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan dari bentuk X dan X dengan indeks 3, 3 di sini artinya apa? 3 suku pertama dari barisan semula itu tidak dimasukkan ke barisan yang baru. Jadi X3 itu adalah yang kita pilih adalah ekor barisannya dengan menghilangkan 3 suku pertamanya. Ya. Terus kemudian di sini kenapa kok rumusnya berubah bukan 2N saja? Kenapa berubah menjadi 2N plus 6? Kalau kita perhatikan dari X yang semula isinya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya memang dia berbentuk 2N. Kemudian ketika menjadi X dengan indeks 3, 3 suku pertamanya kan hilang. Maka suku pertama yang baru menjadi 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, berarti rumus dari 2N yang awalnya dari barisan X, ketika di barisan X dengan indeks 3, itu kan bertambah 6. Sehingga rumus suku ke N-nya menjadi 2N plus 6 untuk X dengan indeks 3. Kalau misalkan muncul pertanyaan, loh Bu tadi kan di definisi tertulis XM plus N. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh ini tadi,
suku pertama berarti X1 kan 2, X2-nya adalah 4, X3-nya adalah 6, X4 adalah 8. Nah, kemudian kalau kita ubah menjadi X dengan indeks 3, berarti kan 3 suku pertamanya hilang. Maka suku pertama dari barisan X dengan indeks 3 itu kan dimulai dari suku keempat. Nah, suku keempat kalau kita kaitkan dengan 3 itu kan sama saja berarti 3 plus 1. Kemudian suku kedua dari barisan X dengan indeks 3 itu menjadi 10. Kalau 10 tadi kan di X saja, di barisan yang namanya X itu adalah suku kelima. Nah, di X ketiga dengan X dengan indeks 3 itu kan menjadi suku kedua. Jadi urutannya tadi yang diambil adalah suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya sampai suku ke 2n plus 3 sebenarnya. Nah, suku ke 2n plus 3 itu kalau kita tuliskan suku ke n plus 3 itu rumusnya menjadi 2n plus 6. Ya, coba dicermati, nanti bisa dicoret-coret. Kalau tidak sambil menulis kan biasanya agak bingung ya, silahkan nanti sambil membuat catatan. Nanti kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan ini, boleh silahkan bisa bertanya. Kemudian untuk teorema yang keempat masih berkaitan dengan ekor barisan. Misalkan barisan X yang didefinisikan sedemikian hingga dia disebut sebagai barisan dari bilangan real dan misalkan M adalah bilangan asli. Ya, M adalah bilangan asli bisa kita simbolkan dengan M anggota N cantik gitu ya, N tebal gitu ya. Maka ekor barisan dari X yaitu yang kita simbolkan dengan XM, di mana barisannya berbentuk XM plus N, dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan awalnya atau si X itu konvergen. Jadi kalau barisan awal itu konvergen, maka ekor barisannya juga pasti konvergen. Nah, di sini maksudnya apa? Limit barisan XM itu akan sama dengan limit dari barisan X. Jadi kalau barisan aslinya konvergen, ya maka ekor barisannya juga konvergen, seperti itu. Contohnya kemarin kalau kita pakai barisan 1 per N, itu kan anggotanya barisannya kan dimulai dari 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, dan seterusnya. Dia konvergen ke 0. Sekarang kita mau mencari X5, berarti 5 suku pertama dari barisan 1 per N dihilangkan, dimulainya dari suku ke-6. Maka anggota dari X5 itu dimulai dari 1 per 6, 1 per 7, 1 per 8, 1 per 9, dan seterusnya. Ya, barisan yang baru ini tadi atau ekor barisannya tadi juga konvergen ke 0. Bisa difahami ya. Nah, nanti silahkan kalian bisa coba-coba untuk bentuk barisan yang lainnya. Nah, sekarang kita belajar masuk ke teorema-teorema lanjutan yang berkaitan dengan limit barisan. Nah, sekarang masuk ke teorema-teorema limit barisan. Nah, ini yang pertama ya. Ada istilahnya yang namanya barisan terbatas. Suatu barisan X atau bisa juga ditulis dalam kurung XN, dia dikatakan terbatas jika ada suatu bilangan real M sehingga nilai mutlak XN selalu kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini barisannya terbatas ya. Terbatas dalam artian bukan atau belum tentu barisannya konvergen. Karena ada contoh barisan yang konvergen, karena nanti akan ada teorema lanjutan di mana nanti dia dikatakan barisan yang konvergen pasti terbatas. Nah, itu nanti ada sendiri. Nah, di sini saya contohkan barisan yang tidak konvergen tetapi dia terbatas.
di awal kita membahas tentang barisan, saya pernah mencontohkan tentang barisan yang anggotanya isinya adalah negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Seluruh anggotanya berbentuk negatif 1 dan 1 yang berselang-seling. Kita ketahui bahwa barisan tersebut tidak mungkin terbatas, ya kan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan sesuai dengan definisi ini, di sini tertulis bahwa nilai mutlak Xn berarti seluruh anggota dari barisan tersebut harus dinilai mutlakkan. Tadi kan ada anggotanya yang isinya negatif 1, berarti kalau dinilai mutlak hasilnya adalah 1. Karena kita tahu anggota dari barisan negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya yang selalu seperti itu. Kalau dinilai mutlak semuanya bernilai 1. Jika kita perhatikan definisi, di situ kan ada tulisan nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Dan kita tahu semua anggotanya tadi nilai mutlaknya bernilai 1. Dan di sini ada tanda kurang dari sama dengan M. Berarti ada M dimulai dari 1 sehingga menunjukkan bahwa barisan tersebut tadi atau barisan yang anggotanya adalah negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya termasuk barisan terbatas. Karena ada bilangan real minimal nilainya adalah 1, sedemikian hingga semua anggota dari barisan negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya nilai mutlaknya selalu kurang dari atau sama dengan 1. Kita mau nyebut, Bu, M-nya tidak 1 tapi nanti diganti 1,5 silahkan. Karena 1,5 adalah bilangan real. Dan kondisinya 1,5 selalu lebih besar dari nilai mutlak seluruh anggota barisan negatif 1 dan 1. Ya, jadi M-nya banyak sebenarnya. Tapi kita bisa memilih yang paling kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke barisan konvergen yang dikatakan terbatas seperti yang Bu Eka sampaikan tadi ya. Teorema pertama mengatakan suatu barisan yang konvergen adalah terbatas. Nah, di sini saya sampaikan ada istilahnya namanya supremum dan infimum. Mungkin di sini kalian bingung, Bu, apa itu supremum, apa itu infimum? Karena memang kita memulai memulai pelajaran analisis real itu dari bilangan real ya, langsung di bilangan realnya. Jadi termasuk aksioma-aksioma dan sebagainya. Tetapi sebenarnya masih ada materi awal yaitu namanya supremum dan infimum. Memang tidak Bu Eka jelaskan karena sebagian besar materinya berkaitan dengan himpunan. Nah, untuk istilah supremum maupun infimum mungkin Bu Eka kenalkan sekarang. Karena di sini nanti pembuktian ada istilahnya namanya supremum. Kalau supremum dan infimum ini berkaitan dengan barisan. Jadi supremum dan istilahnya supremum dan istilah infimum itu berkaitan dengan himpunan ya, berkaitan dengan himpunan. Himpunan pasti kita menuliskan anggota-anggotanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, supremum itu artinya adalah batas atas terkecil. Misal contohnya Bu Eka sebutkan himpunan himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka anggota himpunan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, dari himpunan, maaf ya Bu Eka sampai salah sebut barisan lagi. Dari himpunan tersebut, himpunan yang anggotanya tadi 1, 2, 3, sampai 9, batas atasnya itu banyak sekali. Nah, di mana batas atas ini adalah bilangan real. Jadi bilangan real ya batas atasnya. Tadi tertulisnya adalah 10 dan seterusnya. Nah, dari bentuk tersebut, tapi karena di sini tadi kan bilangan asli ya, isinya terakhir adalah 9. Ini khusus untuk bilangan asli, kondisinya nanti berbeda. Karena
eh, domain himpunannya tadi anggota bilangan asli, bukan bilangan real. Nah, anggota terakhir dari himpunan itu tadi adalah 9. Maka kita dapat mengatakan 9 sebagai batas atas dari himpunan tersebut. Karena apa? Himpunan tadi kan bisa kita ubah kalau mereka bilangnya himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kan bisa Bu Eka ganti menjadi himpunan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 9. Berarti nilai terbesar dari himpunan tadi adalah 9. Nah, di sini mulai dari 9 itu kita bisa mengatakan dia sebagai batas atas himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Itu batas atas pertamanya. Nah, batas atas yang lain masih banyak sekali. Ada 9,1, 9,2, 9,3 dan seterusnya. Ada 10, ada 100, ada 1 juta, ada 100 juta, ada 1 miliar dan seterusnya. Jadi batas atasnya itu banyak. Kita bisa menyebutkan sembarang bilangan yang lebih besar daripada 9. Nah, itu tadi kan kita mulai bahwa dari seluruh batas atas yang ada, batas atas yang paling kecil nilainya adalah 9. Karena 9 adalah batas dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, sampai 9. Jadi batasnya adalah 9. Maka kita katakan 9 sebagai batas atas yang nilainya terkecil di antara seluruh batas atas yang ada. Nah, penjelasan BK semoga bisa kalian pahami. Nah, ini tadi bilangan anggota himpunannya yang paling kecil itu adalah 1. Nah, dimulai dari 1 hingga bilangan seluruhnya yang ada di sebelah kiri 1 itu disebut sebagai batas bawah dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, sampai 9. Batas bawah, jadi batas bawahnya banyak. Mulai 1, 0, negatif 1, negatif 100, negatif 1 juta, dan seterusnya. Itu adalah kumpulan batas bawah dari himpunan bilangan asli yang isinya 1 sampai 9. Tetapi di batas bawah itu tadi, di antara batas bawah keseluruhan tadi, ada yang nilainya paling besar di antara batas bawah, yaitu siapa? 1. Maka kita katakan 1 adalah batas bawah terbesar. Nah, istilah dari batas bawah terbesar itu dikatakan sebagai infimum. Jadi, supremum batas atas terkecil nilainya di antara keseluruhan batas atas. Kalau batas bawah minimum, batas bawah maksimum itu adalah keseluruhan batas bawah yang paling besar di antara seluruh batas bawah. Jadi infimum adalah batas bawah yang nilainya paling besar di antara seluruh batas bawah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau untuk membuktikan suatu barisan yang konvergen terbatas, kita dapat menggunakan aturan berikut. Misalkan limit barisan xn adalah x, atau nilai kekonvergenan dari barisan xn adalah x. Dan kita pilih epsilonnya 1, ya. Kita memilih epsilon 1 karena kan kita bebas ya bisa memilih epsilon yang lain sebenarnya. Tapi di sini kita ambil saja epsilonnya 1. Sehingga ada bilangan asli K epsilon. Nah, epsilonnya 1 berarti kita anggap dia sebagai K1. Sehingga nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari 1. Bu, kenapa kok diambil 1? Apakah tidak boleh diambil 2? Silahkan. Apakah tidak boleh diambil 3? Silahkan. Kita ambil yang enak saja, yaitu 1. Karena kita tadi memilih epsilonnya 1 dan muncul K yang berkaitan dengan epsilon 1, sehingga kita dapatkan nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari 1. Nah, di sini kita peroleh, coba perhatikan nilai mutlak xn. Bu, kenapa kok dicari nilai mutlak xn? Karena kita mau mencari batasnya, ya, supaya tadi dikatakan terbatas. Kita menggunakan xn dinilai mutlakkan. Nah, nilai mutlak xn itu kalau kita jabarkan menjadi yang berwarna hijau, itu adalah xn dikurangi x ditambah x. Kemudian kita gunakan ketak samaan segitiga sehingga kondisinya menjadi
kurang dari sama dengan nilai mutlak xn dikurangi x ditambah nilai mutlak x. Nah, dari pernyataan sebelumnya nilai mutlak xn dikurangi x kan kurang dari 1. Sehingga nilai mutlak xn dikurangi x ditambah nilai mutlak x menjadi kurang dari 1 ditambah nilai mutlak x. Dengan demikian kita tahu bahwa nilai mutlak xn kurang dari 1 ditambah nilai mutlak x untuk kondisi n yang lebih dari atau sama dengan K1. Dengan kata lain, sebelum xn, ya sebelum n untuk xn yang kondisinya kurang dari sama dengan kurang dari 1 ditambah nilai mutlak x, itu kan berarti ada suku-suku sebelumnya yang tidak berlaku nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari 1. Kemarin sudah Eka contohkan, misalkan nilai mutlak 1/n kurang dari epsilon, ya kan, kemarin kita sudah belajar itu. Misalkan kita pilih n-nya adalah epsilonnya adalah 0,1. K-nya nilainya kan lebih dari 1/epsilon, itu pertemuan kemarin. K lebih dari 1/epsilon, epsilonnya 0,1. Berarti K lebih dari 1/0,1. Dengan kata lain K-nya lebih dari 10. K lebih dari 10 berarti dimulai suku ke-11, kan seperti itu. Nah, suku ke-11 berarti kan masih ada suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-10 yang tidak berlaku nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon. Itu kan pertemuan kemarin sudah kita bahas. Sama halnya dengan yang teorema 1 ini tadi. Kan kita tidak tahu ini barisannya bentuknya seperti apa, tapi kita tahu bahwa barisan tersebut konvergen. Dan kita tentukan epsilonnya adalah 1. Nah, ketika kita tentukan epsilonnya adalah 1, maka kan akan muncul K epsilon atau K yang bergantung pada 1. Nah, bentuknya kan kita tidak tahu seperti apa. Bisa jadi tadi K-nya ini ternyata lebih dari 10, lebih dari 20, lebih dari 30 kan kita tidak tahu saat epsilonnya 1 itu seperti apa. Tetapi yang kita pahami bahwa sebelum suku-suku yang berkaitan dengan K tadi, misalkan K-nya kita tahu, kita dapatkan K-nya ya, bukan tahu ya karena kita belum tahu bentuknya, tapi andaikan kita dapatkan K-nya itu lebih dari 9. K-nya lebih dari 9. Berarti ada bilangan asli yang kurang dari 9 mengakibatkan suku-suku suatu barisan, yaitu suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 sampai suku ke-9 tidak berlaku nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari 1 untuk kasusnya yang ini. Ya. Sehingga kalau kita buat hubungan himpunan, ya kita ini contohnya aja, kita ambil K-nya lebih dari 9. Nah, dari kondisi ini tadi kita susun sebagai himpunan, yaitu katakanlah nilai mutlak dari X1, nilai mutlak dari X2, nilai mutlak dari X3, sampai nilai mutlak dari bilangan yang kurang dari K tadi. Ya, kan tadi kan dimulai dari K ya tadi ya, misalkan K lebih dari K-nya lebih dari 9, berarti kan kita mulai dari K yang sama dengan 10, kan seperti itu. Berarti kita susun nilai mutlaknya tadi semua himpunannya, mulai dari suku ke-1 dinilai mutlak, suku ke-2 dinilai mutlak, suku ke-9 dinilai mutlak, dan suku ke-10. Di mana suku ke-10 tadi dan seterusnya untuk semua suku nilai mutlaknya kan selalu kurang dari 1 ditambah nilai mutlak X, andaikan memang K-nya adalah 10. Nah, untuk yang ini, nilai mutlak xn itu kan selalu kurang dari 1 ditambah nilai mutlak x. Kemudian tadi ada nilai mutlak x1, nilai mutlak x2, nilai mutlak x3, kita susun semuanya. Kemudian dari nilai mutlak x K-1, karena kan sebelum suku ke K. Karena untuk apa? Untuk suku ke K dan seterusnya, itu kan berlaku 1 ditambah nilai mutlak x. Sehingga mulai suku ke K sampai suku yang selanjutnya, suku ke K+1, suku ke K+2, dan seterusnya diwakili oleh 1 ditambah nilai mutlak X.
Dari susunan-susunan himpunan nilai mutlak ini tadi, kita pilih bilangan yang menjadi supremumnya. Jadi kita urutkan ulang. Nah, urutannya kita pilih bilangan yang paling besar. Nah, bilangan yang paling besar di antara himpunan ini tadi. Nah, itu disebut sebagai supremumnya. Nah, supremumnya kita anggap sebagai M. Ya, jadi batasnya tadi, bilangan yang dikatakan sebagai batasnya yang mana? Yaitu tadi supremum dari susunan himpunan nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, sampai nilai mutlak XK-1, sampai 1 ditambah nilai mutlak X. Kita pilih bilangan yang nilainya paling besar di antara himpunan tersebut. Atau dikatakan sebagai supremumnya. Ya, itulah M-nya. Bu, kalau misalkan ternyata bilangannya tadi bukan bilangan bulat, Bu, bilangannya pecahan, ya kita ambil bilangan yang supremum itu kan tidak harus bilangan bulat ya, tapi boleh bentuknya bilangan desimal dan sebagainya, karena supremum itu kan kaitannya dengan bilangan real, maksudnya seperti itu. Jadi kita pilih M sebagai supremum dari himpunan-himpunan ini tadi. Nah, karena ada supremumnya, ada bilangan M yang bisa kita tentukan, maka seluruh barisan XN tadi kan kurang dari sama dengan si M. Akibatnya barisan yang konvergen ini tadi kita dapat mengatakan dia sebagai barisan yang terbatas. Ya, nanti kalau misalkan agak kesulitan kita coba pelajari lagi, silahkan boleh ditanyakan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian barisan. Misalkan barisan X dan barisan Y, kalau penjumlahan misalkan barisan X ditambah barisan Y, maka anggota-anggotanya juga kita jumlahkan berdasarkan suku-sukunya. Jadi X1 ditambah Y1, X2 tambah Y2, dan seterusnya. Begitu juga untuk pengurangan dan perkalian, kita sesuaikan dengan urutan suku-sukunya. Kalau pengurangan X dikurangi Y, ya berarti X1 dikurangi X2, X1 dikurangi Y1, X2 dikurangi Y2, X3 dikurangi Y3, dan seterusnya. Kalau perkalian ya berarti X1 kali Y1, X2 kali Y1, X3 kali Y1, dan seterusnya. Untuk pembagian juga sama, asalkan barisan yang menjadi penyebut tidak pernah memuat anggota yang bernilai 0. Ya. Untuk pembagian syaratnya yang menjadi penyebut anggota dari barisannya tidak boleh memuat nilai 0. Ya. Bisa difahami ya, karena apa? Kita tahu sendiri kalau penyebutnya 0 berarti kan tidak terdefinisi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian barisan. Misalkan barisan X dan barisan Y adalah barisan yang secara berturut-turut konvergen. Jadi di sini teorema yang berkaitan dengan dua barisan yang sama-sama konvergen. Barisan X konvergen ke X kecil, barisan Y konvergen ke Y kecil. Dan kemudian misalkan ada suatu bilangan real C, maka barisan X ditambah Y, barisan X dikurangi Y, barisan X dikali Y, dan barisan yang bentuknya CX secara berturut-turut konvergen ke X plus Y, konvergen ke X min Y, konvergen ke X dikali Y, dan konvergen ke CX. Jadi misalkan kalian punya barisan 1 per N dan barisan 1 per 2N. 1 per N ditambah 1 per 2N itu bisa kita cari ke konvergenannya, yaitu barisan 1 per N kan konvergen ke 0. Barisan 1 per 2N juga konvergen ke 0. Maka kalau dijumlahkan barisan itu tadi, dia akan konvergen ke 0 ditambah 0. Kalau dikurangi ya konvergen 0 dikurangi 0 dan seterusnya. Tapi ingat, nilai kekonvergenan tidak selalu hanya 0, karena kita kemarin sudah memberikan contoh. Ada barisan kemarin yaitu 2N plus 3 per N, ternyata konvergennya kan ke 2. Nah, contoh-contoh yang seperti itu juga bisa kalian kembangkan. Misalkan 2N plus 3 per N dengan barisan katakanlah 3 min N per N. Oke.
Ada contohnya yaitu barisan 2n plus 3 per n dan barisan 3 min n per n. Barisan 2n plus 3 per n kan kemarin konvergen kedua. Nah, kalau barisan 3 min n per n itu konvergennya ke 1. Nanti bisa kalian cari sendiri. Sehingga kalau dijumlahkan, itu kan berarti barisan tersebut menjadi konvergen kedua ditambah negatif 1, menjadi konvergen ke 1. Kalau dikurangi, barisannya menjadi 2 dikurangi negatif 1, maka konvergen ke 3. Kalau dikalikan kedua barisan tadi, maka konvergennya ke 2 dikali negatif 1, yaitu negatif 2. Nah, misalkan ada barisan 2n plus 3 per n, kemarin kan konvergen kedua. Barisan tersebut saya kalikan dengan bilangan real, katakanlah 5. Berarti 5 bentuk barisannya akan menjadi 5 dikali 2n plus 3 per n. Nah, barisan tersebut konvergen ke 5 dikali 2, yaitu konvergen ke 10. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kasusnya untuk pembagian, jika barisan X konvergen ke 5 dan ada barisan Z adalah barisan yang tak 0, artinya apa? Tidak pernah memuat 0 anggotanya, dan konvergen ke bilangan Z. Dan jika Z-nya tidak sama dengan 0, jadi ini ada syaratnya, nilai kekonvergenannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi syaratnya ada 2. Nilai anggota-anggotanya tidak boleh ada yang bernilai 0. Nilai kekonvergenannya juga tidak boleh bernilai 0. Maka hasil bagi barisan X per Z konvergen ke X kecil per Z kecil. Contohnya sama seperti tadi. Katakanlah barisan pembilangnya adalah 3 min n per n. Ya, 3 min n per n. Kenapa saya tidak menjadikan dia sebagai penyebut? Karena barisan 3 min n per n memuat anggota yang bernilai 0. Saya jadikan dia sebagai pembilang. Kemudian barisan 2n plus 3 per n, dia tidak pernah memuat anggota yang bernilai 0. Ya, kalau kita substitusikan mulai n sama dengan 1 dan seterusnya, tidak pernah memuat anggota yang bernilai 0. Dan nilai kekonvergenannya juga bukan 0. Sehingga bisa dijadikan sebagai penyebut. Sehingga barisan yang bentuknya adalah 3 min n per n dibagi 2n plus 3 per n, nilai kekonvergenannya adalah negatif 1 per 2, sehingga nilai kekonvergenannya adalah negatif setengah. Nah, nanti silahkan kalian buat catatannya dari penjelasan Bu Eka. Siapa tahu nanti kalau cuma mendengarkan perkataan dari Bu Eka, kalian nanti kesulitan membayangkan, jadi bisa ditulis. Jadi setelah penjelasan Bu Eka ini bisa kalian skip, kalian coba rancang tulisannya, contoh yang Bu Eka sampaikan ini tadi. Kalau memang sesuai, oh berarti benar yang dimaksud Bu Eka seperti itu. Semoga bisa membantu kalian memahami. Nah, kemudian di sini ada teorema yang ketiga. Jika barisan X adalah barisan yang konvergen, dan jika nilai dari Xn lebih dari sama dengan 0, jadi semua anggotanya ini nilainya lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap n, maka nilai dari kekonvergenannya juga pasti lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nilai terkecilnya 0. Kalau seluruh anggotanya lebih besar atau sama dengan 0, itu minimal nilai kekonvergenannya adalah 0. Ya, selama tidak memuat anggota yang bernilai negatif. Kemudian untuk teorema yang keempat, jika barisan X dan barisan Y adalah suatu barisan yang konvergen, di mana seluruh anggota Xn itu setiap sukunya selalu lebih kecil dari Yn, jadi anggota-anggota persekunya itu lebih kecil atau sama dengan Yn. Jadi suku ke-1 untuk X dengan suku ke-1 untuk Y, kondisinya kurang dari sama dengan, dan seterusnya juga seperti itu untuk suku-suku berikutnya. Sedemikian hingga nilai limit kekonvergenannya atau nilai kekonvergenannya juga akan berpengaruh, yaitu nilai limit barisan Xn kurang dari sama dengan limit barisan Yn. Jadi bisa jadi sama, bisa jadi kurang dari. Contohnya begini, kalau Bu Eka contohkan 2n plus 3 per n, ya, 2n plus 3 per n dengan
barisan 3n plus 3 per n. Ya, 2n plus 3 per n dengan 3n plus 3 per n. Yang satu konvergen kedua, yang satu konvergen ketiga. Dan seluruh anggotanya untuk suku pertama dari 2n plus 3 per n dengan suku pertama dari 3n plus 3 per n itu kondisinya kan kurang dari. Jadi suku-sukunya sesuai dengan urutan sukunya selalu kurang dari. Akhirnya juga barisannya juga kurang dari kekonvergenannya. Ya, bisa difahami, itu contohnya. Kemudian untuk teorema yang kelima, jika barisan Xn juga konvergen, di mana nilai suku-sukunya itu selalu berada di antara A sampai B. Jadi kondisinya ada di antara A sampai B, diapit ya gitu ya, diapit dengan A sampai B, nilai kekonvergenannya juga akan diapit oleh bilangan A dan B. Contohnya seperti ini. Kita pakai barisan yang gampang saja yang sudah kita kenal 2n plus 3 per n. Suku pertamanya adalah 5. Suku keduanya adalah 4 plus 3 per 2. Suku ketiganya adalah 9 per 3. Berarti sukunya 3 dan seterusnya. Nah, barisan itu kan lama-lama mendekati 2 ya. Kemarin kita sudah tunjukkan bahwa barisan ini tadi dia akan konvergen kedua. Maka kita boleh mengambil A-nya ini adalah misalkan A boleh 1,5, boleh 1 per 1, boleh 4 per 3. Boleh kita pilih dia isinya adalah 5 per 3 dan seterusnya. Atau mungkin kita memilih isinya adalah 7 per 4 dan seterusnya. Nah, dari sini itu A-nya. Kalau B-nya bisa kita pilih yang nilai terbesar tadi siapa? 5. Berarti anggota-anggotanya itu di antara katakanlah 7 per 4 sampai 5. Atau misalkan dimulai A-nya 2 sampai 5. Seluruh anggotanya berada di situ. Dengan demikian nilai kekonvergenannya juga di antara 2 sampai 5. Di sini ada tanda sama dengannya ya. Jadi boleh sama dengan A sampai boleh sama dengan B. Jadi kondisinya seperti itu. Diapit. Jadi nggak mungkin di luar batasan 2 sampai 5. Kalau kasusnya soalnya adalah 2n plus 3 per n. Kalau untuk barisan 1 per n, seluruh anggotanya kan berada di antara 0 sampai 1. Nah, nilai kekonvergenannya kan 0, ya. Berarti kalau kita buat tulisannya di sini 0 kurang dari sama dengan 1 per n kurang dari sama dengan 1 untuk setiap n. Sehingga nilai kekonvergenannya kan boleh juga ditulis 0 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Itu contoh penjelasannya. Kemudian di sini ada teorema yang keenam, ya. Teorema keenam di sini berkaitan dengan serupa, tapi di sini ada 3 barisan, di mana kondisi barisannya yaitu ada barisan X, Y, dan Z. Setiap anggotanya kondisinya adalah Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn. Yang kita perhatikan di sini adalah limit barisan Xn dengan limit barisan Zn. Jadi yang paling ujung kiri dengan yang paling ujung kanan itu nilai kekonvergenannya sama. Secara otomatis yang di tengah-tengah kan terapit atau terhimpit. Semakin dihimpit berarti kan dia nggak bisa kemana-mana. Ya sudahlah, dia akhirnya nilai kekonvergenannya sama dengan barisan Xn dan barisan Zn. Selama barisan yang di tengah itu diapit oleh 2 barisan yang mempunyai nilai kekonvergenan yang sama. Contohnya saya punya barisan 1 per n, 2 per n, 3 per n. 1 per n konvergen ke 0, 3 per n juga konvergen ke 0. Nah, yang 2 per n kan sebenarnya kita sudah tahu ya, nilai limitnya juga 0. Tapi kalau kita kaitkan dengan teorema 6, otomatis kita bisa menempatkan seperti itu tadi. Barisan 1 per n dengan barisan 2 per n kan suku-sukunya lebih besar barisan 2 per n. Barisan 2 per n dengan barisan 3 per n, suku-sukunya lebih besar yang 3 per n. Tetapi barisan 1 per n dengan barisan 3 per n kan nilai kekonvergenannya sama-sama 0. Ya otomatis yang tengah ngikut, jadi dia juga konvergen ke 0. Itu contohnya.
Nah, untuk teorema ketujuh, sebenarnya ini tinggal dikaitkan aja ya. Suatu barisan yang konvergen ke X, maka barisan awalnya tadi kalau dinilai mutlak, ya dia konvergen ke nilai mutlak X. Tinggal gitu aja. Ya. Jadi kalau barisan aslinya itu konvergen, kemudian anggota-anggotanya kita nilai mutlakkan, ya berarti kekonvergenannya juga dinilai mutlak. Kalau teorema 8, barisannya ini nanti dia konvergen ke X, kalau barisannya ditambahi akar, ya berarti nilai kekonvergenannya juga di akar. Tinggal seperti itu. Nah, ini yang kita bahas sampai teorema 8 dulu. Kalau teorema 9 ini agak kesulitan kita mencari contohnya, tapi memang ada sebenarnya ya, cuma jarang diberikan contohnya. Jadi yang kita bahas hari ini sampai teorema ke-8. Nah, minggu depan untuk UTS, kita nanti sampai masuk ke teorema limit barisan ini. Jadi saya harap nanti kalau kalian ada kesulitan, tidak harus ditanyakan hari ini, tapi silahkan nanti selama 1 pekan ini bisa menanyakan. Misalkan kalian ngerjakan, Bu saya ngerjakan contoh soal, kesulitan menggunakan teoremanya, mari kita bahas di grup kelas. Ya, jadi siapapun boleh bertanya. Jadi supaya nanti semuanya bisa mempelajari. Saya harap seperti itu. Nah, nanti setelah didiskusikan, kalian bisa ngerjakan tugas tambahannya, mungkin bisa jadi soal yang lain. Ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Bu Eka. Walaupun di slide ini nanti masih ada tampilannya, ada yang namanya barisan monoton dan seterusnya, tapi nanti kita bahas setelah UTS saja ya. Jadi pertemuan hari ini sampai teorema ke-8. Semoga penjelasan Bu Eka bisa kalian pahami. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.